kita, Saudara Arif Fadil Saputra, untuk memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Dania, pada saudari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai lebih jauh lagi tentang diskusi yang seru-seru ini, alangkah baiknya saya mohon kepada kawan-kawan dan udah-udah alim ulama cerdik pandai manapun yang berada di sini untuk menonaktifkan suaranya dan untuk mengaktifkan video kameranya agar tahu ada kawan-kawan kironyo itu di sabi udah tapanggie beko apa tapanggie beko mama kironyo lebih rancak awak sama-sama nampak dan suara ketika moderator dan ketika narasumber berbicara hendaknya dimatikan agar diskusi kita lancar sampai akhirnya. Bisa ya kawan-kawan? Nah, untuk selanjutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kawan-kawan semua, apa kabar, dan saya ucapkan selamat malam. Semoga Dunsana yang ada di luar Sumatera Barat maupun Dunsana yang ada dalam Sumatera Barat, terkhususnya Kabupaten Solo, hendaknya kita sehat selalu dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kini kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa. Awak sapolah basamo kepada narasumber Bang Hafni Hafiz yang dimana beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Solo. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, narasumber yang kedua, selaku Ketua MUI Kabupaten Solo, Pak. Assalamualaikum, Pak El Yunus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Nah, mungkin itu tadi dua narasumber yang akan memberikan materi-materi kepada kita untuk malam ini. Jikalau kita memakai kata-kata dari Ketua Prima DMI Kabupaten Solo, Saudara Akmal Afani tadi, dia yang meminta kepada kita bersama dan kepada narasumber kita juga, di mana harapan dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana pandangan terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim. Dan selanjutnya, kita juga meminta kepada pandangan bahwasanya bagaimana tanggapan dari pemerintahan itu sendiri dan bahkan MUI itu sendiri keberadaan kawan-kawan non-muslim yang ada di Kabupaten Solo terutamanya. Nah, mungkin untuk tidak mempanjang kata-kata dari saya lagi, alangkah baiknya ada untuk memandu diskusi kita hari ini, untuk paparan pertama dari Pak El Yunus yang akan diberikan waktu untuk 20 menit. Ketika Pak El Yunus sudah memaparkan 20 menit, kita lanjutkan dengan Bang Hafni Hafiz lagi 20 menit. Nah, setelah Bang Hafni Hafiz selesai, maka baru diberikan sesi pertanyaan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya kepada pemateri 1 atau pemateri 2. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas lagi nanti. Untuk sekarang kepada Bapak El Yunus, saya berikan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama yang kita hormati rekan Ambo, Pak Anggota Dewan Kabupaten Solok, Pak Ahni Hafiz. Assalamualaikum Pak Ahni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian wabil khusus Saudara Akmal Afandi, Ketua DMI Prima DMI Kabupaten Solok, dan istimewa adik-adik pengurus DMI, para peserta diskusi melalui webinar yang sudah berperan aktif dalam rangka mensukseskan acara ini. Pertama, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan ke Allah SWT. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapat berkah dan hidayah dari Allah. Kemudian selawat dan salam kita mohon kepada Allah, sampaikan kepada arwah Nabi Junjungan kita besar Muhammad SAW. Pertama, saya masalah judul tadi saya koreksi. Sebetulnya judulnya ada perbaikan mungkin barangkali. Maka apakah tadi kita setuju gereja di masjid di Kota Solo? Pertanyaannya mungkin yang lebih pasnya, apakah pelaksanaan ibadah di tempat yang bukan ibadah di Kota Solo itu sebuah pelanggaran apa tidak? Nah, pertama saya akan bicara persoalan MUI lebih awal. Yang jelas MUI sebagai lembaga yang mempunyai 7 fungsi. Salah satunya adalah untuk mengayomi perjalanan umat Islam yang ada di Indonesia melalui para ulama yang berada di berbagai ormas dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Solok. Karena MUI itu kan fungsinya koordinasi dan sifatnya komunikatif. Mengkomunikasikan persoalan-persoalan keumatan dengan ulama-ulama yang ada di Kabupaten Solok, baik ada di Tarbiyah, di Muhammadiyah, kemudian di NU, dan seluruh ormas yang ada di Kabupaten Solok. Karena fungsinya pengayoman, maka tentu kita berbicara tentang mengayomi seluruh kebutuhan umat, mulai dari akidahnya, ibadahnya, ekonominya, segalanya. MUI itu adalah merupakan sebuah lembaga yang cukup kompleks di dalamnya. Nah, tentu berkaitan dengan menjaga akidah dan menjaga ibadah umat, maka tersentuh di sana bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama di lingkungan umat beragama sendiri, itu umat Islam. Kemudian menciptakan kerukunan umat beragama dengan umat beragama lain. Dari sisi agama lain, jelas Islam tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, maka ada kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai implementasi dari keislamannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dilakukan oleh bagaimana menjaga akidah umat, kemudian tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan agama lain. Nah, ini yang perlu kita tegaskan, selama mereka penganut agama lain bisa saja berbuat, bisa saja melakukan aktivitas, karena negara kita negara Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita tidak akan menyentuh itu, tetapi menyangkut kehidupan umat Islam, maka MUI terdepan dalam rangka mengayomi, menjaga akidah ibadah umat yang tentu notabene-nya beragama Islam. Nah, timbul persoalan kemudian, persoalan agama ini sejak dulu, sejak mulai dari Indonesia belum merdeka, itu sudah ada juga. Bagaimana agama Kristen ada, agama Islam ada, agama Buddha ada, agama Konghucu ada, semuanya itu. Bagaimana kerukunan umat beragama ini tercipta, maka pemerintah sudah melakukan sebuah aturan. Kita akan melakukan aturan yang namanya dalam SKB, Surat Keputusan Pertama Menteri. Tadi kalau ada Kemal, tadi Menteri Luar Negeri, bukan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 2006. Di sana itu sudah diatur bagaimana boleh menyebarkan paham-paham agama itu kepada siapa dibolehkan. Itu jelas di sana kepada yang belum beragama. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana mendirikan juga diatur di dalam SKB itu tentang kewajiban kepala daerah, wakil kepala daerah, tentang menjaga kerukunan umat beragama di daerah tempatnya. Kemudian juga mengatur tentang bagaimana mendirikan rumah ibadah
di tempat-tempat yang dianggap baru untuk dilaksanakan itu. Nah, di SKB itu lengkap diatur semuanya. Maksudnya contoh untuk kan seluruh di wilayah Indonesia ini kan ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Kalau di Sumatera Barat Islam adalah mayoritas. Tapi kalau kita bicara di Sentani atau di Jayapura, di sana Islam adalah minoritas. Tentu dengan plus dan minusnya. Maka untuk yang demikian itu sudah ada aturannya. Bagaimana teknis mendirikan ibadah, bagaimana melakukan ibadah di tempat-tempat minoritas itu diatur di dalam pasal 13 masalahnya di dalam SKB itu. Di mana untuk melaksanakan ibadah itu harus di tempat rumah ibadah. Kalau belum ada tempat rumah ibadah, maka tentu pelaksanaan ibadah itu harus minta izin, mengurus izin dari pemerintahan terendah sampai udah tinggi. Tertinggi siapa itu adalah Pemda di mana wilayah itu berada. Itu ada aturannya jelas itu. Nah, tentu tentu semua aturan itu gunanya untuk kebaikan kita bersama. Dan itu mesti kita akui, dan MUI terdepan untuk melaksanakan itu. Contoh sederhana. Untuk umat Islam, umat yang di luar Islam di Kabupaten Solo, kita tidak melarang mereka beribadah. Karena mereka minoritas, tentu mereka belum mempunyai syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Ada aturannya. Untuk bisa mendirikan rumah ibadah itu minimalnya 60 kakak itu sudah ada di tempat tersebut baru bisa mendirikan rumah ibadah. Dan itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Kalau kita hitung jumlahnya, kalau kita berpegang kepada adat dan syarat-syarat berarti di tempat kita ini belum bisa mendirikan yang namanya gereja. Karena jumlah mereka baru sedikit. Kalau mereka pendatang tentu bukan penduduk dalam arti penduduk asli gitu ya. Artinya bukan penduduk tempat tinggal, itu yang sifatnya sementara. Nah, itu yang perlu kita cermati. Nah, contoh sederhana saja, kawan-kawan kita di Sentani juga tidak bisa mendirikan masjid karena jumlah mereka baru sedikit. Ya, tidak apa-apa, karena mereka minoritas. Tatkala itu mereka tidak mampu mendirikan masjid atau dihalangi, kita tidak menganggap mereka orang-orang yang melarang itu adalah merupakan radikal. Ya, memang itu aturannya kita sudah disepakati. Namun tatkala mereka ingin mendirikan gereja di sini yang belum memenuhi syarat, justru kita dianggap radikal itu. Harusnya kita sama-sama memahami itu. Nah, kita beda sekarang persoalan katakan ada ibu tumbuh itu. Itu jumlah mereka belum sampai 60 orang. Jumlah mereka sangat sedikit sekali. Dan itu belum mungkin mendirikan yang namanya gereja ibadah. Sementara mereka sudah melakukan ibadah di sana. Tentu ada peluang yang mereka pakai. Yang mereka pakai adalah di mana kalau di sana belum ada tempat rumah ibadah, mereka bisa mengurus izin tempat ibadah, memanfaatkan sebuah gedung atau siapapun gedungnya dengan catatan izinnya sementara. Itu tidak boleh melebihi 2 tahun secara tak boleh permanen. Sekarang mereka sudah permanen di sana. Itu sebuah pelanggaran sebetulnya. Untung saja umat Islam bersabar. Tahun 2019 kemarin kita dipaksa untuk apa? Untuk harus mendukung. Kita tidak mau mendukung. Kita ikuti aturan saja. Nantilah kita bicara persoalan agama Islam. Kita bicara aturan yang mengatur saja. SKB itu aturan negara, bukan umat Islam punya. Itu aturan negara yang mereka katakanlah mereka kesampingkan. Mereka tidak boleh melakukan itu. Dulu periode Pak Gamawan Fauzi yang sangat bijaksana dan arif, tatkala ada misa-misa tertentu yang sifatnya perayaan yang namanya Natal itu, justru mereka diantarkan ke Sawalunto atau ke Padang. Silakan pilih. Itu tugasnya Pemda di pasal 6 seperti yang dibacakan oleh Akmal Afandi tadi. Ada kewajiban Pemda di mana mencarikan solusi menjaga kerukunan umat beragama. Nah, hari ini persoalan yang mulai meruya-ruya di Kabupaten Solo, bagaimana pelaksanaan ibadah yang bukan di tempat ibadah itu berarti ilegal, melanggar aturan yang ada, dan itu mesti kita perbaiki bersama-sama. Bukan berarti mereka boleh mendirikan gereja di sana, bukan berarti begitu. Sedangkan untuk memenuhi syaratnya mereka belum mampu. Jumlah mereka sangat sedikit. Kalaupun ada, mereka pendatang dan hanya tinggal nomaden sebentar, mereka pindah lagi. Kan orang PTP itu. Nah, itu kalau bicara soal undang-undang, apalagi kalau kita bicara dengan konteks adat pada syarat bahasa ini kita bahwa syarat mengatur adat memakai, berarti tidak ada orang Minang yang tidak beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, berarti dia bukan orang Minang lagi. Itu falsafah adat yang sumpah sakti Bukit Merapalam yang sudah kita sepakati. Kita tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Enggak, silakan mereka. Enggak, kita kan Indonesia terbuka. Minangkabau juga terbuka. Sejak zaman Belanda sudah ada orang Kristen di sini. Tapi mereka beribadah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jangan mengacau. Nah, kita bicara dalam konteks undang. Sekarang kita bicara dampak yang terjadi hari ini. Luar biasa. Ini kan terpulang kepada remaja masjid. Itu jumlah yang
pribumi yang sudah mulai ikut-ikutan di sana sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak jumlahnya, mungkin dalam waktu dekat akan keluar hasil survei berapa jumlah orang-orang yang berada di sekitar itu sudah berpindah. Nah, itu tugas tanggung jawab kita. Nanti saya tidak mau bicara itu terlalu luas, tapi saya hanya bicara dalam konteks SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 nomor 9 2006 tentang kerukunan umat beragama yang mengatur secara detail peran dan tugas kepala daerah di dalam menjaga kerukunan umat beragama, kemudian bagaimana teknis melakukan penyerah agama di lingkungan umat beragama, dan bagaimana mendirikan rumah ibadah di tempat-tempat yang memang harus mengikuti aturan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tegakkan. Kita menegakkan aturan saja. Kita belum bicara persoalan Islam dalam konteks bagaimana hubungan. Kalau kita bicara Islam dengan Yahudi, jelas. Dan surah Al-Baqarah menyatakan, walan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tardal angkal Yahudu, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang lewat. Itu konsepnya. Siapa yang mengatakan? Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai hari kiamat. Titik. Sampai hari kiamat. Tidak akan pernah senang. Kalaupun mereka senang, laki dapet. Kurang dapet mereka, coba lihat nanti. Kurang dapet mereka sekaki, selangkah, sepinggang, sepuduk, mereka tinggal. Kita kita lihat. Di negara yang kita minoritas, kita hancur. Tapi di negara yang mayoritas umat lain itu tidak akan hancur. Karena tetap terjaga. Karena kita punya prinsip. Kita tidak bisa paksa orang untuk mengikuti agama Islam, dan juga kita tidak akan berbuat semena-mena untuk itu, karena memang perbedaan itu merupakan sebuah rahmatan lil alamin dan memang itu dibolehkan. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Itu barangkali pengantar dari saya, sambil diskusi kita coba nanti. Demikian Pak Hafiz malam, kemudian kepada adik yang lain semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yunus yang telah memaparkan bagaimana pandangan dari MUI itu sendiri terhadap keberadaan umat non-Muslim di Minangkabau itu sendiri. Yang pertama, dia membahas ada poin yang paling penting, ada di sana peraturan DSKB Menteri Agama yang belum dipenuhi dan bahkan belum untuk mencukupi syarat. Salah satunya minimal saya mengambil ada 60 KK yang tidak terpenuhi di sana. Nah, mungkin untuk Bang pemateri kedua, Bang Hafni Hafiz, dengan pertanyaan yang sama, Bang. Bagaimana pandangan Abang terhadap keberadaan masyarakat non-Muslim di daerah Minangkabau itu sendiri? Dan bagaimana peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Bapak Yunus tadi, apakah sudah disepakati atau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu? Bagaimana, Bang? Mungkin kepada Bang Hafni Hafiz, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini berbahagia saya bertemu dengan adik-adik udah peserta webinar, wabil khusus ini kepada Prima DMI, kemudian kepada senior saya ini Pak Haji El Yunus. Khusus Pak Haji El Yunus ini, saya biasanya kalau hari Jumat kalau ada jadwal beliau di Masjid Lubuk Selasih Al Munawarah itu, saya paling sering itu datang. Mudah-mudahan ini, dan beliau nampaknya khusus membahas persoalan-persoalan akidah. Ini tentu harus diteruskan oleh adik-adik di Prima DMI. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita hormati Pak Ajil Yunus, kemudian adik-adik dari Prima DMI, Akmal Fani ketua, beserta webinar yang berbahagia. Saya kira saya ingin memulai terlebih dahulu beberapa contoh di Kabupaten Solo ini. Pertama, di tahun 2000-2000-an, kita pernah punya sejarah catatan kelam. Di Lembah Kumanti ada
warga WNA ya yang berdomisili di Kabupaten Solok menetap sementara, kemudian melakukan pembelian tanah. Nah, bahwa pembelian tanah yang dilakukan itu ternyata akan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Kita khususkan saja lah untuk pembuatan gereja. Alhamdulillah waktu itu saya masih kuliah, hampir semester terakhir, kita berteriak, kita ribut segala macamnya, sehingga memang waktu itu kejadian itu menimbulkan polemik besar di Kabupaten Solok. Gaungnya ini bukan hanya di Kabupaten Solok, bahkan sampai ke beberapa kali kita lakukan diskusi-diskusi, alhamdulillah terjadi penolakan besar-besaran di daerah Lewi dan akhirnya dibatalkanlah proses jual beli tanah ini. Ke depan ini pasti akan terus terjadi upaya-upaya penggerusan terhadap umat ini. Nanti kita coba singgung lagi upaya-upaya yang dilakukan pihak itu. Pak Ajil Yunus saya kira itu lebih banyak membahas itu dalam ceramah-ceramah beliau. Kemudian seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, sewaktu Pak Ketua MUI Sumatera Barat, Pak Gus Rizal Gazahar itu masih dalam usia, beliau dulu pantang juga berteriak persoalan ini. Untungnya waktu itu beliau itu berteriak diterima oleh kepala daerah yang cukup arif, Pak Iman Fauzi. Kita ikuti beberapa catatan Pak Ketua MUI Sumatera Barat ini. Ada catatan kecil yang beliau buat di dinding Facebook. Saya kira ini perlu lebih adik-adik membuka wal-wal pencerahan-pencerahan itu. Pak Kemawan sempat mengeluarkan statement waktu itu bahwa saya lebih rela tidak menjadi bupati daripada memberikan izin kepada pendirian rumah ibadah ini. Lain dari Islam. Itu yang ingin kita sampaikan. Di luar itu tentu kita akan berbicara aspek-aspek regulatif yang terkandung di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9. Ada hal-hal yang memang harus kita cermati secara lebih dalam. Di salah satu pasal kita akan melihat bahwa ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendirian rumah ibadah ini. Yang pertama ada persyaratan administrasi, kemudian yang kedua ada persyaratan teknis, dan yang ketiga ada persyaratan khusus. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Prima DMI dan Pak Ajil Yunus tadi, kita sepakat bahwa jika kita lihat dari aspek regulatif, ternyata ada penyimpangan regulasi di sana. Dilakukan penyimpangan regulasi di sana. Persyaratan khusus itu kita melihat bahwa ada persoalan izin-izin, mulai dari tingkat kelurahan, camat, sampai kepada izin bupati. Kemudian ada lagi yang namanya kesepakatan yang dibikin. Saya kira itu belum terpenuhi aspek-aspek seperti itu. Nah, persoalan apakah pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin semasa kami di DPRD 2004-2009 itu belum ada keluarkan izinnya. Ke 2000 periode terakhir ini 2019-2024 ini belum juga kita melihat ada izin.
Mohon nanti kita koreksi melalui Pak Jilinus apakah pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin. Sepanjang yang saya tahu bahwa izin itu belum dikeluarkan. Karena ini adalah isu yang daerah serapangan mengeluarkan. Itu dari aspek cermati secara bersama. Di luar aspek-aspek regulatif itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua peserta webinar pada malam hari ini, bahwa di luar aspek regulatif itu, kita harus pahami ada yang namanya persoalan kearifan lokal. Persoalan kearifan lokal 60 itu dalam radius 500 meter. Setengah kilo ke barat, setengah kilo ke utara, setengah kilo ke timur, dan 500 meter ke selatan. Nah, persyaratan itu wajib dipenuhi. Walaupun yang mengajukan 90 orang. 90 orang yang punya KTP boleh mengajukan pendirian rumah ibadah, tetapi jangan lupa bahwa ada juga aspek regulasinya yang menyatakan bahwa harus 60 orang masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ada di situ dengan radius 500 meter harus membuat surat pernyataan. Ini yang perlu kita pahami secara bersama. Ketika pendapat ini disampaikan, pendapat pribadi saya sampaikan bahwa saya memang paling lantang berteriak dari zaman mahasiswa dulu sampai hari ini tentang proses-proses yang terlanggar ini. Tentu saya mengucapkan terima kasihlah kepada Adinda Akmal Fani beserta kawan-kawan di Prima DMI telah mengingatkan kami, mengingatkan saya secara khususnya untuk istilah Minangnya menjago-jagoan anggota DPRD. Dan lama mana lalu di DPRD itu, atau terlalu lama kelah kursi di DPRD itu, gitu. Sehingga ada perjuangan umat yang belum tuntas. Yang itu harus kita tuntaskan secara bersama. Ambo insya Allah berjanji dalam 3 hari tidak terlalu lama akan mencari regulasi tambahan. Apakah itu mau dikeluarkan oleh pemerintah daerah? Sepanjang yang Ambo tahu, itu belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tidak mungkinlah itu dikeluarkan serampan, karena ini sangat sensitif. Itu bisa menimbulkan konflik vertikal. Konflik vertikal antar beberapa kali memang kasus rumah ibadah di di Kebun Teh itu selalu menimbulkan polemik, selalu menimbulkan kontroversial. Sudahlah, hentikanlah upaya-upaya memancing kemarahan umat, upaya-upaya untuk memprovokasi umat Islam ini khususnya di Kabupaten Solo. Kita lihat bahwa ternyata konflik agama itu jika itu terjadi, maka rentetannya bukan hanya di tingkat lokal Sumatera Barat, bahkan mungkin ini akan memicu potensi konflik di tingkat nasional dan internasional. Dimulai dari kasus-kasus kecil yang pada akhirnya akan banyak pihak-pihak ketiga yang akan memprovokasi, mencampuri, bahkan mengalihkan konflik-konflik ini kepada konflik-konflik yang menyangkut suku, agama, dan ras. Saya tidak terlalu suka bicara terlalu panjang lebar karena memang proses diskusi ini akan menarik ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, apakah Pak Dewan atau Pak Hafiz ini setuju gereja itu didirikan? Saya kira kita yang paling menentang pertama di lembaga parlemen ini, khususnya di DPRD Kabupaten Solo. Saya kira itu saja kita perpanjang dalam diskusi. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Pak Haji, terima kasih kita semua, kita perpanjang dalam diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Hafni Hafiz yang telah menjelaskan juga bagaimana mulai dari tahun 1999 sampai 2020 sekarang, di mana di sana bahwasanya efek regulasi ini yang kurang jelas, yang dimana penyalahgunaan ini, penyimpangan regulasi itu terjadi sampai saat sekarang ini. Nah, untuk lebih hangatnya diskusi kita pada hari ini, saya meminta kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bertanya, tapi dengan syarat
Yang pertama, ajukan pertanyaan melalui chat di Zoom ini, dan ketika sudah saya tunjuk sebagai siapa yang ingin bertanya, tolong sampaikan nama, asalnya dari mana, dan kuliahnya di mana. Ya, kepada kawan-kawan webinar, silakan sampaikan pertanyaannya melalui chat di Zoom. Kemudian saya akan tunjuk siapa yang akan bertanya. Bagi sesi pertama ini, kita akan membuka pertanyaan bagi 3 orang. Ya, kepada kawan-kawan saya persilakan. Nah, mungkin untuk yang bertanya, bukan pertanyaannya dikirim ke grup chat, tapi Bang, saya ingin bertanya, sampaikan saja saya ingin bertanya, seperti itu. Nanti akan saya tunjuk. Mungkin kepada saudari Yola Alfia ingin bertanya. Nanti baru Irfan Zahara yang pertanyaan kedua, dan yang ketiga adalah Adib Al-Falah. Ya, kepada pertanyaan pertama, Yola Alfia, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Alfianti. Saya dari Nagari Kotolaweh. Di sini saya dari kampus UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pertanyaannya untuk siapa? Pertanyaannya untuk Bapak El Yunus atau Bapak Hafni Hafiz? Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Hafni Hafiz, di mana beliau tadi menyinggung tentang isu-isu pendirian rumah ibadah non-muslim dari tahun 1999 sampai 2020. Di mana masalah penyimpangan perizinan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, penyimpangan perizinan yang bagaimana yang bisa terjadi seperti hal demikian. Kemudian siapa pelaku untuk penyimpangan tersebut, dan apakah tidak ada tindak lanjut dari pemerintah tentang masalah itu selain dari hanya untuk membatalkan. Karena kalau masalah pitih kalau di kampung wak kona bisa sesadonyo diabaikan gitu. Mungkin masih banyak kalau kaditanyon sadonyo, tapi itulah inti dari pertanyaan saya. Kemudian ya, baik, terima kasih. Udah. Ya, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Yola Alfia. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu bagi 3 pertanyaan. Selanjutnya kepada Irfan Zahara. Saya persilakan. Bisa dengar suara abang? Irfan. Baiklah, untuk abang-abang, kakak, untuk apa yang terhormat, Bapak Dewan sama Ketua MUI Solo tadi. Jadi Giko Pak yang terhormat, untuk permasalahan yang terjadi di Solo awak ingin bagi pernyataan seketik. Kalau Bapak tadi mempermasalahkan itu regulasi sama pernyataan yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, bagi saya itu bukanlah sebuah solusi untuk mengarahkan bagaimana hal-hal ini terjadi. Jadi intinya gini aja Bang, Pak. Secara ya ini negara kita ini kan negara
itu beraneka ragam. Jadi kita ini tidak hanya negara Muslim apa gitu ya. Kita ini memiliki berbagai macam agama. Jadi alangkah baiknya ya kita ini ya membuka secara damai saja gitu. Karena Islam kan mengenal dengan istilah damai. Jadi kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa tidak kita buka saja gitu secara lapang dada dan kita ulurkan tangan kepada masyarakat minoritas ini? Ya, mereka kan sama dengan kita. Kita memiliki hak untuk beribadah dan mereka juga memiliki hak untuk beribadah. Apa salahnya kita berdirikan mereka, kita kasih mereka tempat ibadah? Ya mereka hanya fokus untuk ibadah dan tidak akan mengusik yang lain. Jadi ya itu kita tingkatkan saja nilai toleransi ini dan kita beri keindahan untuk keberagaman ini. Jadi itu saja Bapak, Abang. Intinya yaitu saya sangat ingin kita memiliki keberagaman ya. Dan toleransi ini harus kita tingkatkan. Jadi tidak baik lah kalau kita tolak atau kita demo atau apalah gitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Makasih. Terima kasih kepada Irfan. Nah, mungkin pertanyaan yang ketiga ini dari Adib Al-Falah. Kepada Adib Al-Falah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ambo Adib, tapi Ambo tidak berasal dari Solo, tapi Ambo berasal dari Bukit Tinggi. Siap Pak, siap Dip. Iya, Ambo diundang tadi sama ada kawan di sekolah gitu. Sebenarnya bukan lebih ke Soro li jaleh apa kawan-kawan saudaranya. Lai Dip, lai. Bang, lanjut Bang. Sebenarnya bukan lebih ke bertanya sih. Awak agak setuju dengan yang tadi sebelumnya gitu, udah sebelumnya gitu. Maksudnya itu terlepas dari segala hukum gitu, peraturan, regulasi dan adat dan sebagainya gitu kan. Kalau Minang, apalagi Islam Allah do label awak kok konservatif, awak kok rasis, bukan sebenarnya itu iyo ya, cuman label itulah laki gitu ke Minangkabau gitu, bahkan ke Islam pula ada sabi radikal dan sebagainya gitu kan. Jadi apa namanya narasi awak untuk setuju atau tidak setujukah atau boleh atau tidak boleh lah, itu malah menggambarkan bahwa awak memang konservatif, awak memang rasis gitu. Kayak misalkan judul judul diskusi malam itu gitu kan, pembangunan gereja di Solo setujukah gitu. Nah itu sajalah menggambarkan bahwa kayaknya ada keberpihakan kalau awak tuh tidak setuju gitu. Maksud awak tuh juga bahwa terancam dalam artian terancam awak tidak orang Minang. Kalau misalkan ada orang Kristen atau agama apapun lah di Minang gitu, terancam tidak gitu. Kalau misalkan disabui Alado tadi ada apa nyabi, ada beberapa orang yang nama pai beribadah gitu kan, mungkinnya dibawa-bawanya ya apa salahnya gitu. Kalau dakwah orang Kristen tuh bisa membawa orang Minang, dakwah lawan dakwah gitu. Tidak perlu dakwah lawan demo segala macam gitu. Maksudnya itu kalau misalkan awak takut orang Islam masuk Kristen, yo peloi dakwah, tidak harus dipeloi. Jangan nampan kalau orang Islam kok kareh, orang Minang kok kalau di Minang kareh, tidak perlu dinampan gitu. Tambah buruk nama awak gitu. Maksudnya itu kalau misalkan awak tidak terancam, inyo dak babe jae, inyo dak maliang, inyo dak manga, walaupun nyo dalam aturannya alum boleh mendirikan gereja, tapi narasi-narasi awak tidak usah, narasinya harus seperti awak kok tidak setuju gitu. Selagi awak tidak terancam, selagi nyo tidak maliang, selagi nyo tidak mencaci awak, selagi nyo tidak jae ke awak, ya apa salahnya, welcome aja sama orang-orang tuh gitu sih kalau menurut awak gitu. Oke, Bang. Dari pernyataan bisa nak membuat sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bang Hafni Hafiz atau Bapak El Yunus gitu. Kalau dari segi pertanyaan adalah apa sih alasan gue, misalkan tadi ada Pak El Yunus atau Pak Hafni ngecek tadi, ambo orang terdepan menolak gitu kan, maksud itu
coba kalau misalkan awak pergi keluar gitu, walaupun awak alun mendirikan masjid ataupun awak alun dalam segi aturan alun bisa mendirikan masjid, awak niat sholat di sabit di orang non muslim itu. Ada yang menolak pada aku sholat di siku, ada yang menolak pada aku beribadah di siku kita. Jadi apa alasan kui apa bentuk itu dan apa tanggapan apa kalau apa di posisi orang tua gitu sih kalau menurut awak. Gitu. Oke, Dep, pertanyaanku kepada Pak siapa, Dep? Kedua-duanya boleh siapa pun yang menjawab, Bang. Oke, terima kasih, Dep. Dan untuk pada kawan-kawan, lamanya kalau ada yang sedang makan atau sedang minum, cicipilah hidangan yang ada di rumahnya masing-masing sebelum pertanyaanku akan dijawab oleh pemateri-pemateri tangguh pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada pertanyaan kawan-kawan tadi yang sangat-sangat luar biasa, berbagai pandangan telah disampaikan kepada kita bersama. Mungkin pertanyaan dari yang pertama, pertanyaan Yola Bang Hafni Hafiz. Aku dari penyimpangan perizinan ini atau penyimpangan perizinan ikunan subananya. Mungkin kepada Bang Hafiz, Bang Hafni Hafiz, kita persilakan dengan segala hormat. Silakan, Bang. Baik, makasih moderator Arif, kemudian adik-adik Yola, Irfan, dan Adib Al-Falah. Amo kira ini kritis, pertanyaan ini tajam. Mungkin jika ada yang kurang terjawab, nanti bisa dibantu di senior Rambo Pak Haji Yunus. Pertama, bahwa ada penyimpangan perizinan dan siapa pelakunya. Jadi tahun 99 atau tahun 2000-an, 99-2000-an itu, ada WNA membeli tanah dengan izin perencanaannya adalah membuat homestay. Tapi karena ada orang dalam yang informasikan bahwa izin itu hanya bagian dari kedok saja. Ketika izin ini sudah didapatkan, itu akan diarahkan kepada untuk pembuatan rumah ibadah lainnya. Karena itu tercium dan informasi betul-betul A1, kemudian kita undang si pemilik tanah tidak mau datang, ini makin menguatkan dugaan bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah. Itu yang kita maksud dengan penyimpangan perizinan. Tentu kita tidak ingin hal-hal terus terjadi di Kemudian dari pertanyaan Yola tadi, siapa pelakunya? Ya WNA tadi gitu. Walaupun ada backing kecil-kecilan lah dari beberapa orang yang mungkin tidak etis kita sebutkan namanya. Kemudian tindakan pemerintah daerah apa? Amo pikir pemerintah daerah tentu sudah melakukan tindakan-tindakan sampai tindakan. Tentu pemerintah daerah dalam hal itu memberikan tindakan hanya dalam tindakan sanksi administratif, tidak mengeluarkan IMB, tidak mengeluarkan izin dan segala macamnya. Itu kerajo-kerajo dari pemerintah daerah dalam pengambilan tindakan. Kemudian Irfan sama Adib Al-Falah mau pikir itu cukup tajam pertanyaannya dan itu perlu kita sampaikan. Bahwa benar negara kita kok ideologinya adalah Pancasila. Bukan berdasarkan ideologi Islam dan bukan negara Islam. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika negara kita berideologi Pancasila yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada di situ namanya pluralisme, keberagaman dan segala macam. Tapi jangan pernah lupa bahwa pluralisme itu adalah menghargai kearifan lokal yang maksud tadi. Tidak mungkin di mayoritas umat muslim kemudian tidak ada pernyataan dari masyarakat dengan 60 orang tadi yang di sekeliling penduduk lokal memberikan izin kemudian dengan sewenang-wenang mereka melakukan peribadatan sementara ada regulasi yang mengikat. Mereka tetap melakukan pelanggaran. Saya kira kalau ini dilakukan, saya tetap berada dalam garis depan untuk melawan hal-hal ini. Karena ini pelanggaran regulasi. Jangan bicara persoalan apa kita dulu. Jangan bicara persoalan akidah kita lebih dulu. Tapi persoalan regulasi. Karena salah satu tugas DPRD itu adalah tugas controlling, tugas pengawasan. Ketika ada pelanggaran dalam hal yang bersifat isu-isu sensitif dan segala macam, maka DPRD harus bersikap melakukan pengawasan itu. Dalam konteks itu, maka sekali lagi
kita sampaikan, tentu ketika mereka sudah memenuhi aspek-aspek ini, ada izin dari lurah, ada izin dari camat, kemudian ada izin dari 60 orang tadi. Nah, saya klarifikasi bukan 60 kakak ya, 60 orang dengan radius 500 meter utara selatan dan timur barat ini. Kemudian ada pernyataan dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan segala macamnya. Tentu ini baru masuk dalam azas pluralisme tadi. Ini baru masuk dalam azas pluralisme tadi. Sepanjang aspek-aspek regulasi ini tidak terpenuhi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya paling di depan untuk menolak hal-hal seperti ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan terhadap Adib Al-Fal. Kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana posisi kita? Bagaimana posisi saya jika saya berada posisi itu? Insya Allah mungkin adik-adik sudah pernah ke Singapura lah ya. Di Singapura itu tidak disediakan, di bandara itu tidak disediakan musola ataupun tempat ibadah. Kita dianggap maaf ya, ini tidak untuk dipublish. Ini kita dianggap seolah-olah kita najis. Selesai kita sholat, mau zuhur, mau asar, segala macam, langsung petugas cleaning service itu menyapu tempat kita sholat itu. Justru perlakuan dari luar itu lebih berbahaya dari kita yang non-muslim. Ini catatan saja yang mungkin kita sampaikan. Konteks kita adalah konteks bukan umat beribadahnya. Konteks kita hari ini adalah konteks persoalan rumah ibadah yang didirikan tanpa mematuhi aspek-aspek regulatif yang kita sampaikan. Kalau persoalan pluralisme, menghargai agama ini, menghargai perbedaan agama segala macam. Sementara kita kan, kalau kita boleh flashback kepada sejarah Nabi, antara Nabi dengan pamannya sendiri kan berbeda. Mungkin Pak Azil Yunus nanti bisa lebih memperjelas. Dan kita tentu lebih mempedomani itu. Yang kita tidak bisa yang tidak bisa kita terima itu adalah persoalan kearifan lokal tadi. Persoalan kearifan lokal menghargai kondisi di 74 nagari, menghargai kondisi di 413 dorong yang ada di Kabupaten Solo. Saya kira itu antaran dari saya tidak mungkin membabi buta menolak tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang kita sampaikan tadi dari sisi regulasinya. Saya kira itu, silakan tambahkan Pak Azil Yunus. Terima kasih banyak rekan saya, Pak Dewan, Pak Pelapis. Apa yang beliau sampaikan tadi kan sudah pas secara regulasi, karena beliau bidang memang di legislatif sudah pas. Beliau belum lagi bicara soal Islam. Beliau bicara dalam konteks adalah menegakkan aturan-aturan yang sudah dibuat di pemerintahan. Kalau kita lihat lagi ya ke tempat yang lainnya, sebetulnya kalau kita dianggap kita radikal karena kita menegakkan aturan, ya silakan saja. Saya tadi sampaikan, kita belum bicara soal Islam, kita bicara soal aturan. Aturan itu yang bikin adalah negara. Kalau negara yang bikin aturan tidak kita patuhi, isi negara adalah mengatur bagaimana menciptakan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian kesejahteraan itu, yang fungsi negara itu tidak mampu kita patuhi. Aturan mana yang mau kita patuhi lagi? Itu aturan bernegara. Nah itu yang kita sayangkan itu. Maksudnya saya rasa kita cukup toleransi. Karena di dalam SKB itu dua. Pertama, izin permanen, izin sementara. Izin permanen itu namanya rumah ibadah tetap. Izin sementara itu jangkanya hanya 2 tahun. 2 tahun itu sifatnya adalah prosesnya sama dengan syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat khusus seperti yang sampaikan Pelapis tadi. Nah, yang izin sementara ini sudah mereka langgar selama 15 tahun, kita diam saja. Cobalah saudara-saudara sekali lihat pandangan. Disentan dicontohkan untuk diketahui saja ya, kayak di Monokowari itu azan pakai mic jadi persoalan di sana. Pakai persoalan itu. Saudara-saudara kita tidak boleh melakukan. Mereka patuh memang aturannya begitu. Dan kita tidak anggap mereka radikal. Tapi coba kita sedikit saja bersuara, kita dianggap radikal.
Dan kalau memang itu kita dianggap radikal dan menegakkan aturan, silakan saja. Apa yang sampai ke Maaf itu betul tadi. Kearifan lokal itu perlu dipahami. Rasa saling menghargai, dan itu bagaimana persoalan agama ini untuk adik yang masih muda. Ini tidak dilempar dengan persoalan politik. Bagaimana bahwa saya gambarkan ya, secara teori ada 3 pola yang mereka lakukan untuk Islam itu dalam rangka jabar yang di surah Al-Baqarah 20 itu melalui perkawinan, melalui ekonomi, kemudian melalui perumahan. Contoh sederhana yang sebuah daerah di dekat di tangga kita ya. Waktu itu pernah orang datang ke tempat saya jual beli sebuah tanah. Saya kan dapat beli kan iya. Tapi saya membeli itu agamanya jelas 1, 2, 3, 4 orang berapa. Dia bikin sebuah ruangan untuk untuk membulu tangkis. Oke. Nanti kalau terjadi apa-apa, mana Pak Wali? Aman tuh, apa nggak akan terjadi. 2 tahun kemudian tempat yang tanya bulu tangkis, apa enggak tahu. Kita ini perlu dijelaskan. Tanyakan, kenapa dibiarkan meragu? Ragu tradisional untuk beribadah di sana. Mereka step by step. Mereka tidak akan pernah senang pada kita. Apa yang kita lakukan? Kita tidak pernah mengganggu mereka, kan? Tidak pernah kita mengganggu mereka. Justru mereka yang mengganggu dengan pola-pola seperti itu. Di tengah perkampungan Muslim lagi mereka mendirikan tempat ibadah. Sama lah dengan Alan Panjang. Memang target Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, kemudian Jawa Barat dan Aceh itu mereka lakukan. Menusuk pertama dari pinggiran. Mereka sudah kuasai yang namanya Pasaman Barat, kemudian Lunang Silaut, kemudian Sitiung. Sekarang mereka masuk ke jantungnya umat Islam. Solo, kalau Bukit Tinggi itu sudah. Saya lama di Bukit Tinggi, saya besar di Bukit Tinggi. Bang si Adit. Kalau agama dibawa dengan rasa, ini akibatnya. Kita hanya melihat rasa. Takut kita dibilang radikal, kita bakal dibilang menegakkan. Kita menegakkan aturan. Kita belum bicara Islam. Kita bicara aturan, regulasi sampaikan lapis tadi, bagaimana menimbulkan kerukunan umat beragama. Kalau bicara aturan, memang Allah sendiri tidak pernah memaksa orang. Silakan, tapi tidak menjadikan mereka. Kita walkan aja. Tapi tidak menjadikan rumah ibadah permanen. Itu barangkali tambahan. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 2 pemateri tangguh pada malam hari ini. Mungkin untuk Adib Al-Falah, mohon maaf Dib, untuk diskusi hari ini mungkin ada tambahan secara begitu lebih lanjut lagi. Mungkin sesi keduanya kita buka pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, hanya 3 orang lagi. Ini terakhir pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Dan saya ingatkan kepada, jangan lupa makan, jangan lupa banyak minum air putih kawan untuk diskusi kita hari ini. Ya, kepada Bang siapa nih? Nofri Madola, Gustian Zaid. Ya, kepada Bang Nofri Mardola, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, salam hormat buat Abang Yafiz, anggota Dewan dan kita Yunus. Selamat malam. Minang bukan orang Minang, bukan menganut agama Islam kan gitu. Kita lihat dari angka-angka pertumbuhan Kristen di Sumatera Barat khususnya. Kita Barat masuk pertumbuhan Kristen terbanyak 7% di bawah Riau. Itu artinya
kita terancam dengan yang namanya kristenisasi. Jadi saya ingin bertanya juga dari segi regulasi bagaimana kita kealahan jika andainya ini terjadi juga di Kabupaten ancaman kristenisasi itu dari ya, selanjutnya kepada Bapak El Yunus sebagai MUI. Sekian moderator, terima kasih. Lah, yang pertanyaannya bagaimana cara ke depan menangkal kristenisasi yang mungkin itu akan dihadang oleh masyarakat Kabupaten Solok terkhususnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kepada Gustian Zaid, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pikir tema yang diangkat dari Prima DMI sangat menarik ya. Karena ini berbicara mengenai mayoritas dan minoritas gitu. Dan yang sependek yang saya ketahui bahwasanya di Indonesia, bahkan Kabupaten Solok, itu mayoritas umat Islam. Dan kita di akhir ujung 2020 dikagetkan dengan sebuah isu pendirian gereja di Alan Panjang gitu. Dan yang disampaikan Bapak El Yunus tadi, bahwasanya pola-pola yang dimainkan agama non-Muslim itu memiliki 3 pola. Yang pertama itu melalui ekonomi, melalui perkawinan, dan melalui pembangunan gitu. Dan saya pikir 2 pola yang dilakukan oleh umat non-Muslim itu sudah terjalankan. Ekonomi, bisa kita lihat saat sekarang ini ekonomi hampir dikuasai oleh non-Muslim. Dan untuk pembangunan tempat ibadah juga hampir dikuasai oleh non-Muslim. Dan bahkan yang saya lihat di sekitar Sumbar, kita sebagai mayoritas umat Muslim, kita sebagai mayoritas sebagai pribumi, seakan-akan kita menjadi seorang tamu di daerah kita sendiri. Kenapa? Karena pernah saya mengalami, ketika saya melakukan perjalanan ke Malala, dan saya mencari sebuah tempat untuk sholat, tempat pemberhentian, dan ternyata di sekitar situ tidak ada tempat untuk sholat. Dan bahkan kalau kita mau sholat, kita harus menempuh jalan dan hanya disediakan tempat yang sekitar 4x2 meter saja untuk sholat. Itu namanya kita kan masih terjajah gitu sebagai mayoritas umat Muslim di daerah sendiri. Dan mungkin saya juga minta pandangan juga sama Bang Hafni Hafiz dan juga Pak El Yunus. Dan bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengantisipasi misi misionaris kristenisasi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sikap Prima DMI Kabupaten Solok seharusnya terkait dengan kasus ini. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gustian Zaid. Nah, mungkin untuk kepada Adib dipersilakan terlebih dahulu karena nggak enak juga rasanya. Mungkin 1 menit, Dip, dari sekarang. Oke Bang. Pertama Bang, masalah peraturan tadi. Saya sangat setuju dengan bahwa kalau misalkan orang itu belum taat aturan, maka dia itu tidak boleh mendirikan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu sudah sangat jelas, clear, nggak perlu diperdebatkan. Kalau dia belum taat aturan, ya selesai masalah gitu. Yang kedua, saya sangat setuju dengan Bang Hafni sama Pak Yunus kalau soal peraturan. Ya, tapi kalau misalkan soal misalkan tadi
di luar orang kita terjajah, apakah kita narasi seperti itu menganggap kita ini mau harus balas dendam gitu di sini gitu. Itu pertama. Kalau di luar seperti itu, kenapa kita tidak seperti ini gitu kan ibaratnya kesimpulan narasinya gitu. Terus kalau masalah kita gak usah takut dengan kalau kita dianggap radikal. Emang saya nggak pernah takut dengan dianggap radikal atau lain sebagainya. Tapi kita orang non-muslim nggak baca Al-Quran, orang non-muslim juga nggak baca hadis. Kita sebagai muslim yang harus mengabarkan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis ke orang-orang itu gitu. Misalkan nggak perlu harus dendam, nggak perlu harus contohkan kita sebut kekejaman orang di luar, terus kita harus dan kita harus bagaimana gitu, seolah-olah kita harus juga membalas dendam gitu. Yang dan terakhir adalah narasi. Pertama, misalkan judul ini bisa dikatakan judul diskusi bisa kita ubah seperti ini. Warga Minang, warga Islam Minang 100% setuju dengan pendirian gereja kalau mereka taat aturan, kalau semua aturan sudah diselesaikan. Gitu narasi yang dipakai, bukan setujukah kita dengan pendirian gereja atau tidak setuju gitu. Itu narasi yang dibuat seolah-olah kita menggambarkan kalau kita ini rasis gitu. Itu saja Bang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dep. Terima kasih atas tambahannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir dari Suci Yohanifah kepada Suci Yohanifah, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih juga materi. Saya Suci, saya dari Komunikasi Penyiaran Islam UIN Bonjol Padang, dan alhamdulillah baru aja selesai sidang. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan remaja di Solo karena sudah mampu mengangkat tema sebagus ini. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih remaja itu Pak untuk meyakinkan diri dia, seorang remaja muslim meyakinkan diri dia bahwa dia sebenarnya bukan seorang yang liberal ketika untuk mendukung tidak berdirinya atau tidak masuknya agama-agama lain yang mungkin bisa menyebabkan banyak dari kita yang akan murtad dari agama Islam. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaannya, Suci? Jadi begini, Arif. Kita sebagai muslim kan terkadang takut untuk menyuarakan bahwa kita sebenarnya kurang setuju dengan keberadaan agama lain itu karena kita takut bahwa suatu saat misi mereka untuk kristenisasi itu akan menjamur, akan banyak di Sumatera Barat begitu ya. Jadi terkadang kita berpikir bahwa oh ternyata kita rasis banget gitu. Kita terlalu rasis untuk berpikir seperti itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak El Yunus, bagaimana sih remaja muslim itu sebenarnya harus berpikir supaya dia itu yakin bahwa sebenarnya itu bukan sebuah hal yang rasis gitu loh. Tapi itu memang harus kita lakukan agar antisipasi di masa depan kita memang bisa menjaga kearifan lokal kita Sumatera Barat. Begitu Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang sangat luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dari Bang Madola, bagaimana cara ke depannya menangkal kristenasi dari orang-orang yang luar dari non-muslim. Nah, yang kedua dari Zaid, dan yang ketiga dari Suci. Mungkin kepada Bapak El Yunus terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari 3 orang penanya. Kepada Bapak El Yunus, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan dari Prima Modola, Gusian Said, kemudian Adib, kemudian terakhir dari adik kita yang barusan sudah skripsi ya. Selamat atas sidangnya, mudah-mudahan menjadi sarjana yang berkah ilmunya itu. Yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana tatkala kita mencoba menegakkan aturan itu, kita tidak dianggap tatkala kita mencoba bersikap liberalisme, kita tidak mengabaikan keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Saya lebih cenderung begitu. Dari sana saya mulai gitu ya. Istiqomah
atau konsisten menjalankan agama bagi umat Islam itu harus harga mati. Tetapi bagi orang di luar Islam itu dianggap radikal, karena dia tidak memahami eksistensi dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kadang-kadang kita bisa membedakan mana yang prinsip dan mana yang sifatnya muamalah. Kalau yang bersifat akidah, itu prinsip, tidak sama dengan muamalah itu. Artinya kalau kita gembira, kita menerima keberadaan orang dengan mengabaikan kondisi lingkungan kita, itu sudah berarti mengabaikan prinsip itu ya. Ini kan berarti menerima keberadaan sebuah gereja sampai ke Mbak Apis tadi. Itu artinya kita merestui tempat kita jadikan tempat ibadah. Belum lagi kita bicara aturan-aturan negara. Gitu ya. Jadi itu mesti kita bedakan mana yang muamalah dan mana yang sifatnya akidah. Itu prinsip mesti kita tegakkan itu. Tapi kalau bersifat muamalah silakan saja. Kita berhubungan dengan mereka silakan. Kita tidak menutup diri kok. Kita harus berhubungan. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana di Madinah Rasulullah berhubungan dengan orang non-muslim. Tapi hal-hal yang prinsip, yang akidah, dengan coba-coba. Seperti ada seorang laki-laki yang mencoba mengganggu perempuan muslim, ditarik bajunya, pada saat itu semua orang marah. Maka Rasulullah menyuruh untuk melakukan pembalasan. Artinya hal konteks itu kita mesti radikal itu. Tapi bersifat muamalah, silakan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa disampaikan tadi ancaman. Saya melihat ancaman sekaligus tantangan ke depan. Dakwah kita selama ini belum maksimal. Kita hanya mampu berceramah di depan. Sementara kita jarang melihat ke belakang. Anak, kakak, ke belakang kita. Dakwah kita banyak keluar. Banyak keluar ke depan, tapi ke belakang jarang kita lakukan. Artinya, mesti kita robah itu. Ada contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita mencoba, pertama mendakwahki diri kita sendiri. Anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita ustadz ini cenderung berceramah keluar. Ke dalamnya tuh banyak yang lost. Itu yang terjadi hari ini ya. Jadi ya kita membentengi masyarakat. Salah satu untuk membentengi, di samping upaya tadi, kita juga membentengi masyarakat dari hal-hal yang sifat mengganggunya. Saya sampaikan di depan forum ini. Saya sudah survei baru 3 negara yang saya survei. Rata-rata di negara itu sudah ada yang 2-3 orang yang tidak lagi beragama Islam. Di Kota Solo. Kalau di Batumbu, saya tidak mau menceritakan di sini. Kalau yang dari yang terdekat Batang Barus, itu sudah ada sekian orang yang tidak muslim lagi. Apakah tidak kasihan kita? Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Jadi lewat perumahan. Kita belum bicara perumahan soal di Google. Kalau di Kota Baru, karena kita tidak mensyaratkan, harusnya kan yang punya administrasi adalah pemerintah. Tapi yang punya tanah itu orang adat. Kan ini mama. Harusnya ada, katakanlah bikin perumahan, harus ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kontraktor, pengusaha, developer itu orang-orang yang bisa membeli rumah di sana. Itu salah satu unsur perumahan tadi itu. Mereka beli dekat-dekat rumah, 3-4 orang, kemudian mereka lagu-lagu mulai dikit-dikit. Bahkan ada tempat tertentu, mereka bikin rumah, beli rumah dekat-dekat, kemudian mereka pasang anjing merame-rame, akhirnya orang malas di tinggal sana, rata-rata orang menjual rumahnya di situ sana. Akhirnya tinggallah mereka segang. Mau mereka apakan, silakan itu. Itu pola yang mereka lakukan dalam rangka mengganggu ketenangan Islam itu sendiri. Nah itu yang saya khawatirkan, menjaga teman, menjaga saudara dari kemusliman itu sebuah keharusan, mesti kita lakukan. Itu yang karena tingkat kemampuan kita tidak sama. Coba tanya ke mereka, nggak apa-apa lah Bu ya, hanya kan sekedar lagu-lagu. Padahal lagu itu bagi mereka juga ibadah. Berbeda itu. Nah, ini pemahaman ini kita beri pemahaman kepada umat mana yang akidah, mana yang ibadah, mana yang muamalah itu harus kita pahami. Artinya kalau kita menerima mereka dengan lapang hati dalam tidak konteks muamalah, berarti kita setuju dengan maka mereka bagian dari mereka. Itu kalau konteks saya. Kemudian Adit tadi masalah Adit tadi kalau soal aturan kita sepakat. Tapi ada yang mesti kewajiban kita dengan muslim lain. Satu sama lain saling terkait. Ini yang bisa dilakukan. Untuk diketahui ya, itu di Jakarta itu sekarang yang dipimpin oleh Datu Ian Aldikoto itu sudah sampai seminggu itu non muslim itu beribadah, orang Minang asli itu kita silakan, kalau mereka di sana silakan, itu tidak bisa kita ganggu. Tapi kalau di ranah Minang mereka lakukan seperti itu, tidak menjaga kearifan lokal sampai oleh Pak Miapis tadi, itu mesti kita jaga itu. Apalagi dengan pepatah kita yang sudah kita sepakati, ada syarat itu harga mati, itu tidak bisa lagi kita lakukan.
Itu yang dikatakan bagaimana kita mencoba memahami kearifan lokal. Contoh sederhana, kalau kita ke Bali, kita bisa apa-apa. Karena ada kearifan lokal, kita patuh loh. Tidak apa-apa, matur di sana. Tapi kalau kita mereka sekarang mereka ada yang kemarin pertemuan setahun yang lalu, mereka 2 orang cuma, mereka marah-marah. Kenapa dalam ceramahnya itu dikatakan kami orang kafir? Memang Al-Quran bicara itu. Kenapa harus pakai mic ceramah katanya? Coba bayangkan, mereka hanya 1 orang, 2 orang tinggal di Kabupaten Solo sudah berani protes dalam sebuah rapat. Nyampaikan langsung ke Kodim waktu itu rakor FKUB, bukan Pakem. Mereka nyampaikan, Pak, kenapa kami dibilang kafir? Dibilang ini memang Al-Quran yang bilang, nggak boleh buat. Udah kenapa harus pakai mic? Coba bayangkan di Solo mereka sudah berani mengatakan. Nggak tahu kita 10 tahun yang akan datang kewajiban itu terlada di pundak adik-adik ini. Apa kalau memang ada ini ya silakan aja pertanggungjawabkan dunia akhir nanti. Karena kita bertanggung jawab di masanya masing-masing. Silakan, masih banyak itu tambahannya. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak Yunus. Mungkin tambahan sedikit dari Bang Ahni Hafiz. Kepada Banyak, Bang Ahni Hafiz dipersilakan Bang. Agak banyak, ada loh Pak. Makasih Arif, makasih Nofri, makasih Gustian, kemudian makasih Adib, Suci. Saya kira saya coba sampaikan dulu apa yang dipertanyakan oleh Nofri Madola tadi. Saya kira Nofri Madola ini cukup intens ini melihat persoalan-persoalan di Kabupaten Solo sampai ke hitungan angka persentase, cukup mencermati lah di angka 7%. Kemudian dipertanyakan posisi DPRD dalam hal ini menangkalnya seperti apa. Kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa DPRD dalam tahun 2020 ini sudah melahirkan sebuah perda yang bernama SUBP, Sekolah Umum Berbasis Pesantren. Saya kira ini salah satu pola untuk melakukan upaya-upaya penangkalan terhadap pendangkalan akidah. Artinya tinggal lagi kita mensosialisasikan sekolah umum berbasis pesantren ini. Dia sekolah umum, kita ambil beberapa percontohan, kemudian kita jadikan sekolah umum yang berbasis pesantren. Itu aspek regulasinya. Tetapi jangan lupa, saya ingin sebutkan di pemerintahan lalu ya, 2015, pemerintahan 2015-2020, pemerintahan Pak Jokowi, ada pernyataan dari salah satu menteri yang menyatakan bahwa akan menghapus perda-perda yang berbau syariah. Ini hati-hati kita. Kita korelasikan dengan Kabupaten Solo hari ini bahwa Pak Gamawan termasuk juga Pak Haji El Yunus pernah melahirkan produk yang bernama produk peraturan daerah tentang wajib berpakaian muslim, wajib baca Al-Quran. Ada 2 produk perda, produk regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Jika ini kita ekspos, tambah aturan zakat satu lagi, peraturan perda zakat tentang pengelolaan zakat dan segala macamnya. Ya. Nah, hari ini jika ini kita paksakan dan kita dorong ke pemerintah pusat, maka ini pasti akan dihapus oleh pemerintah pusat. Karena ada yang alergi dengan perda-perda syariah ini. Saya kira adik-adik sudah sangat yakin dan sering membaca hal-hal seperti ini. Ada yang alergi di pemerintahan pusat dengan perda-perda yang berbau syariah ini. Padahal ini sekali lagi kita sampaikan, ini adalah kebaikan untuk generasi kita ke depannya. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di luar itu ada pertanyaan dari Gustian Said dan Suci Adib. Kita harus jujur sajalah kita dengan kondisi hari ini. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Zaid tadi, bahwa sudah ada penjajahan secara ekonomi. Bahwa media yang kita gunakan hari ini, malam ini saja, mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, ini adalah produk Yahudi. Artinya apa? Kita memang sudah dijajah secara ekonomi. HP kita, Samsung, segala macamnya, itu adalah produk Yahudi semua. Tetapi tentu ini adalah menjadi tugas kita semua, bagaimana menggunakan produk ini menjadi sebuah hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Nah, itu ada kreativitasnya lagi. Ada kreativitas lagi. Kalau HP kita
hanya isinya main game, tentu ini akan lebih berbahaya mudaratnya. Tetapi ketika HP produk Yahudi ini kita gunakan ada Al-Quran mini di dalamnya, kemudian ada hadis-hadis dan segala macamnya, saya kira ini justru akan menjadi sangat bermanfaat. Termasuk juga konten-konten di YouTube itu. Kan ada model batasan dan segala macamnya khusus untuk anak-anak. Ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita. Dan cara penanganannya jangan hanya diserahkan kepada ulama. Jangan hanya diserahkan kepada ulama. Metodologi penyelesaian persoalan umat hari ini tidak cukup hanya di mimbar. Saya insya Allah tidak, ini hanya untuk tibar saja ya. Saya tidak sebutkan sekian persen gaji saya per bulan itu sudah saya serahkan kepada anak yatim. Tapi saya tidak sebutkan siapa anak yatimnya. Kemudian yang kedua, insya Allah setelah pandemi ini rumah orang tua saya akan saya jadikan rumah tahfiz. Ini cita-cita besar kita untuk satu negara. Saya mudah-mudahan kawan-kawan yang lain mengikuti ini. Ini tidak lagi kita berharap hanya pada ulama. Ulama itu berada pada garisan memberikan fatwa, memberikan wejangan. Di tingkat eksekusi itu tidak bisa lagi ulama. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat. Saya insya Allah anak saya yang paling tua itu walaupun sekarang kan lagi trennya memasukkan anak ke boarding school. Berbiaya mahal. Tidak ada persoalan sepanjang ini untuk masa depan anak-anak kita. Jadi mulailah dari kita sendiri. Kalau adik-adik posisikan diri sebagai mahasiswa, menjadi pejuang Islam. Ketika saya duduk di parlemen ini, insya Allah kita akan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan umat ini. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Kemudian kepada Adib, saya kira tidak ada niat kita untuk melakukan balas dendam segala macam. Ini hanya beranjak dari sebuah bacaan-bacaan, pengalaman-pengalaman dan segala macam. Pak Ajil Yunus, saya punya pengalaman buruk di tahun 2001. Ketika itu ada penerimaan CPNS di Kepulauan Mentawai. Pas di bulan Ramadan, saya datang ke sana di tengah-tengah ombak yang besar, pakai perahu kecil segala macamnya sampai ke Mentawai. Apa yang saya rasakan di Mentawai itu? Ternyata pusat misionaris tahun 2001 itu adalah di Mentawai. Jangankan untuk beribadah secara sempurna, azan pun dilarang untuk keras. Tidak boleh pakai mikrofon azan itu. Begitukah cara non-muslim menghargai keberagaman ini? Begitukah cara non-muslim menghargai keberagaman beragama ini? Saya kira tidak seperti itu. Toh ketika memang datang di Sumatera Barat, ada gereja, ada rumah ibadah lain segala macam, kan kita tidak pernah ganggu. Kita tidak pernah ganggu loh. Mungkin adik-adik lihat pernah aksi 212 di Jakarta segala macamnya. Ketika ada pengantin yang mau ke gereja, justru umat Islam yang menjadi benteng pengawalan mereka melakukan prosesi pernikahan mereka di gereja itu. Saya kira kurang apa lagi umat Islam hari ini? Toleransi apa lagi yang diminta kepada umat Islam hari ini? Itu mungkin Adinda Adib, saya kira kita sudah terlalu toleransi dan segala macamnya. Tidak ada niat untuk melakukan proses-proses dendam. Pada suci, saya kira semakin lama jika kita tidak bentengi diri kita, maka akidah kita akan semakin tergerus. Semakin tergerus. Faktanya hari ini kita lihat bisa di seluruh kondisi yang ada, baik di kampus, di sekolah, dan segala macamnya. Ditambah lagi memang kita lebih suka mendengarkan ceramah ini di YouTube, yang dipotong-potong. Kemudian ada ceramah lagi yang dibikin TikTok. Ini kan luar biasa yang muncul hari ini. Ada lagi Ustadz Abdul Somad itu yang dibikin oleh orang lain dengan narasi-narasi yang seolah-olah membuat tertawa, tetapi sebenarnya kan sudah keluar fatwa tentang TikTok ini. Konsep-konsep ini terus akan terjadi ketika tidak ada kesepahaman bersama. Intinya saya ingin menyampaikan, mulailah dari diri kita sendiri, baru itu akan menyebar ke lingkungan dan
kepada masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu bahwa ini akan lama akan semakin tergerus. Tentu saja banyak kajian yang akan muncul di sini. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Tentu Pak Haji El Yunus yang lebih pakar di situ. Saya kembalikan kepada Adinda moderator. Moderator, ada tambahan sedikit moderator. Halo moderator. Ya Pak. Jadi Ya, Pak. Bagaimana untuk selanjutnya? Mari kita berbuat dan bersikap sesuai dengan kondisi masing-masing. Pak Amni Hafiz sebagai legislator sudah berbuat sesuai dengan visi beliau. Anak-anak muda berbuat sesuai dengan posisi kita. Mulai dari diri sendiri, ibda' bin nafsi sampai ke Pak Amni Hafiz tadi. Beliau tidak baca ayat, sudah baca ayat, sudah ustaz beliau nih. Kemudian tidak baca ayat aja Pak Amni Hafiz nih. Kalau sudah baca ayat, sudah ustaz. Mulai dari sini ibda' bin nafsi, kemudian sesudah bin nafsi, kemudian ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ibda' bin nafsi pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, yang terakhir wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Baru kewajiban kau tidak pernah kabuya deh gitu. Kasar dua awak ibda' bin nafsi, kemudian perintah kepala keluarga kepada anak-anak, kemudian terakhir wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Mau tambah lagi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang kepada mungkar. Kan jadi ustaz semana itu. Tidak ada kewajiban ke ustaz, tidak ada kewajiban ke biaya, kewajiban kepada kita bersama. Seperti sampaikan Ustaz Abdul Hafiz tadi. Luar biasa. Tidak nampak itu kiprah beliau. Mudah-mudahan nanti selanjutnya orang-orang seperti Abdul Hafiz perlu dipertahankan di anggota DPR. Kalau itu jadi bupati, besok jadi wali kota. Amin. Alhamdulillah. Oke, amin ya. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih kepada dua pemateri yang sangat-sangat luar biasa dan kepada penanya-penanya yang tangguh untuk malam hari ini. Mungkin sebelum penutupan atau kita akan menutup diskusi kita malam hari ini, mungkin saya minta terlebih dahulu lah kepada Ketua Prima DMI sebagai closing statement-nya di acara diskusi pada malam ini. Kepada Saudara Akmal Afani, saya persilakan dengan segala hormat. Saya silakan Bang. Ini tidak dari luar negara ya Akmal kok Bang. Sinyal di Sudirana bermasalah Pak Haji. Di rumah calon mintu aja dulu nak. Nopri jadi gara-gara. Bagaimana Bang Akmal Afani? Apakah sinyalnya sudah bisa atau gimana? Kayaknya bermasalah kayaknya. Ya Bang, bisa Bang. Nggak terdengar suaranya udah Bang. Iya Bang. Agak putih-putih suaranya Bang. Halo Pak pembawa acara. Itu usul. Jadi kita sambil nunggu Bakmal Pak. Kok kan acaraku kan bagus. Kan kini Pak. Kan suasana pilkada. Bawa agih pencerahan lo ke masyarakat, memilih pemimpin yang benar, kemudian sesuai dengan konteks Islam, itu mudah mesti menerjemahkan. Masih banyak sumber yang bisa lakukan. Sehingga tidak caci menyaci di besok ini kan caci menyaci. Seorang nomor satu loh seorang, kecap nomor satu, nomor dua akhirnya saling hantam. Kan dengan suasana itu kan lancar. Coba sponsori kemampuan. Kalau soal dana nanti Bang Hafiz yang bawa siap untuk kemampuan. Nah, untuk acara itu. Siap Pak. Insyaallah akan kami bicarakan Pak. Atau punyanya contohnya kampanye damai untuk Kabupaten Solo. Berikutnya belum sana angkat kan itu hal yang baru kok, luar biasa, bagus anak muda. Itu usul ya. Ya Pak, insyaallah akan kami diskusikan kembali Pak.
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Siap, mantap. Pak moderator. Ya. Bagaimana Bang Akmal? Apakah sudah bisa? Saya Bang Arif, Alah, ko aspirasi juga untuk Bang Hafiz, Bang. Siap. Siap. Kalua Pak Ketum lihat Pak moderator. ayo wajar. Pasang tower enggak dia Tinggal di Nah, disampaikan tadi itu aspirasi itu gitu saja kan. Nampaknya aspirasi dari masyarakat kok kepada pemerintahan untuk memperkuat sinyal di daerah-daerah kok Pak. Iya. Boleh sistem kuliah online ini Pak. Ya mungkin Pak, Bang, dikarenakan memang agak payah untuk dari sinyal dari ketua, kebetulan beliau telah mengontak awak sebantako dari pengurus Prima DMI dan kawan-kawan Prima DMI Sakasadonyo ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada narasumber dan kepada peserta webinar yang pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan lah untuk awak basamu kira-kira dulu. Semoga ketika diskusi ini telah awak tutup dan sampai ada komunikasi-komunikasi yang tidak sampai atau alun tersampaikan di siko, dan ketika awak basobok di luar beko dan sampai terputih lo 6 deko kita. Jika ada waktu-waktu yang luang dan diskusi yang hangat, insya Allah Prima DMI akan selalu hadir di mata masyarakat dan di mata kawan-kawan dan dimanapun berada. Jika ada kata-kata baik dari pengurus, narasumber, saya mewakili semuanya, dan saya selaku moderator yang bernama Arif Fadil Saputra yang kebetulan kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan, pada narasumber, dan ke seluruh orang-orang yang mendengar, baik yang tidak ada dalam di sini. Nah, mungkin itu aja kepada kawan-kawan dan Pak El Yunus dan Bang Hamdi Hafiz. Awak tutup diskusi awak boleh apa? Semoga adalah implementasi ketika diskusiku Allah terjalankan. Nah, mungkin Bang Akmal lah masuk. Lihat terang. Ayo nak namu modern Bang. Ya, semoga harapan kita basamu. Kalau slogannya Prima DMI memakmurkan masjid, hendaknya kita bersama-sama balik ke masjid kita. Kita anak muda kok lah yang akan menggaring ke masjid. Kita anak muda yang akan merubah generasi bangsa masa depan kok kita. Mungkin itu harapan kita bersama nak Pak Elnus, Bang Hamdi Hafiz kita. Ya, siap. Insyaallah. Siap menunggu dan undangan selanjutnya. Siap Bang. Insyaallah, dan masukan-masukan dari kawan-kawan akan kami diskusikan kembali dengan bersama pengurus dan kawan-kawan Prima DMI yang ada di Kabupaten Solo hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Hafiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ji. Waalaikumsalam. Terpaksa ngopi lama besok ke rumah Pak Ji kok. Ada perlu ditambah ayat-ayatnya kok. Ikut tidak baca ayat tuh. Kalau baca ayat ada Ustaz di sana. Iya. Nyoy sonanya kan paham lah perlu. Apa ini Pak ini paham. Kamu sonanya butuh orang banyak-banyak udah ikut di DPR kamu paham dengan kondisi. Insyaallah lah ya do kawan-kawan tuh Pak Ji. Kebetulan nanti kita rekomendasikan juga kalau diskusi-diskusi seperti itu
ada kawan-kawan yang punya kompetensi di bidang itu, insyaallah. Insyaallah. Oh, sekete Pak Dewan, aspirasi dari kami sebagai generasi pelajar, masalah sinyal di pedesaan kok tolonglah diusahawan Pak. Insyaallah. Jadi begini, di Dinas Komunikasi dan Informasi setiap tahun itu kan ada peningkatan penambahan permohonan dari pihak swasta ke Dinas Inforkom, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Solo. Ambo belum cek apakah Sungai Nanam ini alah masuk atau belum. Insyaallah nanti kita coba komunikasikan dengan Pak Kepala Kadis. Karena begini, daerah selatan ini kan sebenarnya apalagi Sungai Nanam itu kan ketika bicara persoalan ekonomi, kan yang menjaga ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Solo itu kan selain dari beras kan ada sayur gitu. Nah, sayur itu kan biasanya produksi dari kampung Pak Ketua Prima DMI. Sayang itu menghasilkan tanaman oranglah kayu-kayu, tapi isinya lalu bisa maksimal di sana. Menjadi tanggungan cawe abu untuk mempertanyakan ke Inforkom Eko Fatur sama adik-adik Prima DMI. Iya Pak, terutama untuk seluruh daerah Kabupaten Solo lah Pak. Karena begini, di Tigo Lurah pun kan yang dapat itu kan baru M3 sama Exis. Termasuk Sungai Abu. Ala bisa nyambung di situ nah Bang. Di Tigo Lurah. Telkomsel ala bisa nyambung di Tigo Lurah Bang. Di situ ya, Bang. Ya. Ala bisa Zoom. Kalau di Syariah Lantigo ya depan. Sari Alahan Tigo Lurah, Gerabak Data, daerah-daerah yang paling ujung Pantai Cermin itu adalah Lubuk Rasam. Jangan hanya menjadi bahan kampanye sekali 5 tahunan baik itu bagi caleg maupun bagi calon kepala daerah. 5 tahun lagi Tibo orang kasih ke onde, ibu mau cari daerah. Tapi tidak pernah dibangun 5 tahun seperti itu juga gitu. Jadi hanya menjadi objek objek kampanye gitu. Siap, insyaallah. Iya Bang, Pak. Ya, Abu out lo makasih Arif semua sadonya adik-adik. Insyaallah. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya, Pak. Ya Bang. Terima kasih banyak Bang. Insyaallah nanti acara selanjutnya kan.